Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat Maya sekalian, Alhamdulillah kita bertemu kembali di Kultum Ramadan hari ke-27. InsyaAllah ibadah kita makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni. Amin, Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Virus yang menyerang badan kita, menyerang fisik kita. Begitu berbahaya sehingga menimbulkan bencana yang begitu besar, menimbulkan banyak korban yang begitu banyak, sehingga kita semua kalang kabut dibuatnya seisi bumi ini. Saya ingin menyampaikan bahwa di samping ada virus yang menyerang fisik, selama ini kita tahu bahwa ada virus juga yang menyerang pemikiran kita, yang menyerang hati kita. Yang mana virus ini tidak kalah dahsyatnya daripada virus yang menyerang fisik kita. Bahkan kerusakan yang diakibatkan oleh virus yang menyerang pemikiran dan menyerang hati kita ini, itu akan menimbulkan kerusakan yang sangat masif, yang sangat parah, struktur, dan akan merusak semua sendi-sendi kehidupan. Yang saya katakan itu adalah virus pemikiran yang disebut dengan liberalisme. Liberalisme adalah sebuah paham di mana seseorang memandang bahwa semua kehidupan ini bisa ditafsirkan secara bebas, sebebas-bebasnya. Sampai-sampai firman-firman Tuhan pun dia tafsirkan sesuai dengan apa yang selera dia, kehendak dia. Itulah paham kebebasan yang dianut oleh para liberalis ini. Paham liberalisme ini pada gilirannya akan menghasilkan sifat hedonisme dan materialisme, di mana kehidupan baik buruknya semua diukur oleh kebendaan, oleh tampilan fisik, oleh materi, bahwa kemuliaan manusia dilihat dari materinya, dari kekayaannya, dari kekuasaannya, dari jabatannya, dari sebutan-sebutannya, bukan dari amal solehnya, bukan dari kebaikan moralnya. Sehingga hari ini muncul generasi yang tidak peduli terhadap moral, tetapi mereka hanya peduli kepada dunia, kepada harta, kepada jabatan, kepada kekuasaan, kepada penampilan. Akhirnya dunia begitu menarik, begitu seksi untuk dikejar-kejar oleh manusia-manusia liberalis ini. Mereka mengabaikan moral, mereka mengabaikan akhlak, mereka mengabaikan spiritualisme hanya untuk kebendaan ini. Kemudian, saudaraku, bahaya dari hedonisme dan materialisme ini juga adalah manusia bisa melupakan akhirat. Umat beragama, khususnya muslim, pasti punya satu akidah yang wajib kita yakini, bahwa hidup ini sementara di dunia ini. Suatu hari kita akan mati, kita akan dipanggil Allah, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kemudian di sana ada akhirat, ada kehidupan akhir yang abadi. Tidak akan berhenti selamanya. Ada dua di sana tujuan yang akan kita datangi. Salah satunya kita akan sampai. Orang-orang yang berbuat baik, beriman, bertakwa, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat amal soleh, dia akan masuk ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan dan abadi di dalamnya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang kafir terhadap keberadaan Tuhan, kafir kepada firman-firman Tuhan, kafir kepada ketentuan-ketentuan Tuhan, maka dia akan masuk neraka selamanya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, oleh karena itu, saudaraku, bagaimana agar kehidupan akhirat kita ini selamat, kehidupan akhirat ini baik, maka tentu kita harus selamat dari serangan virus pemikiran kita. Karena biang keladi dari rusaknya akidah, biang keladi daripada hilangnya keyakinan kepada negeri akhirat itu adalah paham liberalisme ini, yang melahirkan paham kebendaan, hedonistis, dan materialistis. Nah, mari kita runut akar permasalahannya dari mana. Saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada firman-firman Allah, kita sudah sewajibnya
mengikuti apa-apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai firman Allah yang wajib kita yakini kebenarannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam kita berpikir, mengelola pikiran kita, mengelola logika kita agar tidak tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar logika kita, pola pikir kita, apa yang kita pikirkan dalam hidup ini benar-benar berjalan di atas relnya. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 190, 191, Allah ada berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam bergantinya perputaran malam dan siang hari, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ada ayat-ayat yang harus dibaca, harus difahami oleh orang-orang yang beriman. Ayat-ayat itu hanya akan dibaca oleh orang-orang yang Allah sebut dengan al-ulul albab. Orang yang memiliki pemikiran yang benar. Orang yang cerdas, orang yang memiliki hati yang cerdas. Lalu pertanyaannya, siapakah ulul albab itu? Di ayat 191-nya Allah katakan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang digelari ulul albab itu, orang yang cerdas pemikirannya, orang yang cerdas hatinya, yang logika pemikirannya sesuai dengan kerangka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesat dalam pemikiran, adalah orang-orang yang pertama mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia berbaring bahkan. Senantiasa hidupnya dipenuhi dengan zikir, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka berzikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka mentafakuri, memikirkan apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan bumi dan seisinya itu, dan apa yang terjadi dari fenomena-fenomena alam ini. Dia tafakuri, dia fikirkan, dia analisis kenapa demikian, sampai akhirnya mereka kepada sebuah kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata Tuhan kami, semua apa yang kau ciptakan itu tidak ada kebatilan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang salah, semuanya benar. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Maha suci Engkau ya Allah, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Neraka yang akan didatangi oleh orang-orang yang sesat pemikirannya. Orang-orang yang tidak menempatkan pemikirannya di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana caranya kita agar kita bisa menempatkan, mengelola, memanajemen pikiran kita agar pikiran kita betul-betul benar di atas rel kehendak Allah Subhanahu wa taala? Mari kita ikuti petunjuk Allah ini. Tadi Allah katakan, ketika kita ingin meletakkan pikiran kita, tafakur kita atas ciptaan Allah, kita harus mendahulinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, zikir dulu baru fikir. Ayat Allah itu ditulis, diucapkan lalu ditulis sedemikian rupa, tidak boleh kita tukar-tukar posisinya, urutannya. Di sini Allah sebut zikir dulu, baru zikir. Alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian bertafakur, berfikir setelah mereka berzikir. Nah, persoalannya adalah banyak kita sekarang hanya memandang bahwa zikir itu adalah kalimah-kalimah thayyibah. Ucapan-ucapan pujian, ucapan-ucapan doa, ucapan-ucapan munajat dan sebagainya. Padahal zikir adalah lebih luas dari itu. Yang dimaksud oleh zikir ini adalah termasuk kita membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, mempelajarinya, memahami maknanya, memahami maksud dan konteksnya. Itu adalah zikir. Saya sudah sampaikan pada kultum yang lalu bahwa ayat-ayat Allah itu ada dua bentuk. Ayat qauliyah, ayat Allah yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, dan ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta ini yang kita baca. Nah, orang-orang yang berzikir adalah orang yang membaca Al-Quran, membaca firman Allah,
memahami penjelasan hadis Rasulullah SAW yang kita yakini kebenarannya. Lalu semua Al-Quran dan Al-Hadis itu kita yakini. Kita yakini kebenarannya. Itulah zikir. Dan zikir ini harus menjadi pondasi dari fikir kita. Setelah kita yakin kepada zikir, yakin kepada firman Allah, yakin kepada sabda Rasulullah SAW, itulah zikir kita, maka baru kita berfikir, mentafakuri ayat-ayat kauniyah yang terhampar ini. Lalu apapun hasil analisis kita, apapun hipotesa kita, apapun proses pemikiran kita, harus didasarkan kepada zikir tadi, kepada ayat-ayat Allah, kepada firman-firman Tuhan, kepada sabda-sabda Rasulullah SAW. Inilah cara berfikir yang benar. Jadi tidak boleh dibalik bahwa ayat Allah, firman Allah, sabda Rasulullah harus mengikuti hipotesanya, harus mengikuti alam pikirnya. Ini terbalik, keblinger orang yang seperti ini, orang yang tafakur seperti ini. Seharusnya pemikiran kita menyesuaikan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Maka insya Allah, sepanjang kita berfikir seperti itu, maka pikiran kita akan lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan terhindar dari kesesatan pemikiran. Waspadailah virus liberalisme ini dalam kehidupan kita, karena akan menghancurkan akidah dan akan merusak semua tatanan kehidupan kita suatu saat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita agar kita senantiasa berada di jalan yang benar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.